Bayu baru saja membeli sebuah cermin antik dari pasar loak. Cermin itu tampak sangat klasik, dengan bingkai kayu ukiran yang sudah sedikit pudar dan permukaannya tampak sedikit buram, seperti barang lama yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Ia merasa cermin itu memiliki aura yang unik, dan ia membayangkan bagaimana cermin tersebut bisa menjadi elemen menarik untuk kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Bayu menaruhnya di dinding kamar tidur, tepat di sebelah tempat tidurnya. Pada awalnya, Bayu merasa biasa saja dengan cermin itu. Setiap kali ia bangun pagi, cermin itu selalu ada di sudut kamarnya, memantulkan bayangan dirinya yang tengah bersiap-siap. Namun malam itu, segala sesuatunya berubah. Bayu terbangun tengah malam, merasa sedikit gelisah. Ia membuka mata dan menatap ke arah cermin di dinding. Matanya membesar saat ia melihat bayangannya yang masih berdiri tegak di depan cermin, meskipun tubuhnya sudah jauh dari sana. Bayu merasa ada yang aneh. Ia tahu ia sudah berbaring di tempat tidur dan tidak ada alasan baginya untuk masih terlihat berdiri di depan cermin. Hatinya mulai berdebar kencang. Dengan perasaan cemas, Bayu memutuskan untuk mendekat ke cermin dan memeriksa lebih dekat. Setiap langkahnya terasa berat, jantungnya berdegup lebih cepat. Semakin ia mendekat, semakin jelas ia melihat bayangan dirinya yang ada di cermin, dan semakin terasa perasaan tidak nyaman di dadanya. Bayangannya tampak tidak bergerak, namun ada sesuatu yang salah. Ketika Bayu berdiri tepat di depan cermin, ia menyadari bahwa bayangannya tidak bergerak sama sekali. Bahkan, lebih mengerikan lagi, bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Bayu melangkah mundur dan bayangannya tetap diam di tempatnya. Sebuah tawa kecil yang sinis terdengar dari dalam hatinya. Dengan rasa takut yang semakin membesar, Bayu mendekatkan wajahnya ke cermin. Dan tiba-tiba, bayangannya menyeringai, senyum lebar yang aneh, penuh dengan kebencian dan marah. Bayu hampir terjatuh ke belakang. Jantungnya berdegup sangat cepat, dan tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu tidak lagi seperti dirinya. Itu tampak lebih gelap, matanya menatap dengan penuh kebencian. Rasanya seperti ada sesuatu yang jahat sedang mengendalikan cermin itu, mengintip dari balik permukaannya. Bayu mencoba untuk bergerak lagi, namun bayangannya tetap diam, mengeluarkan tatapan yang semakin tajam, seperti menunggu saat yang tepat untuk melangkah keluar dari cermin. Dengan ketakutan yang semakin mendalam, Bayu berlari keluar dari kamar, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cermin itu. Sejak malam itu, ia merasa cermin itu mengawasinya setiap saat. Setiap kali ia berbalik ke kamar, bayangannya selalu terlihat di sana, tidak pernah mengikuti gerakan tubuhnya, dan selalu menyeringai dengan tatapan kebencian yang membuat darahnya membeku. Cermin itu tidak lagi hanya sekadar barang antik. Itu menjadi sebuah entitas yang mengintai, menunggu untuk keluar dari balik permukaannya. Dan Bayu tahu, ia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Cermin itu telah menjadi bagian dari dirinya, menyimpan sebuah rahasia yang gelap dan menakutkan.